Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kegiatan kami tentang flow chart dan diagram flow. Saya Hanif Yulinar Tri Rahayu, NIM 153. Pembahasan yang pertama yaitu flow chart. Flow chart ini dimulai dari departemen, dari unit yang membutuhkan, atau yang kami tulis dalam flow chart yaitu departemen unit. Apabila departemen tersebut membutuhkan barang, yang dibutuhkan departemen harus membuat formulir atau surat permintaan pembelian atau SPP. Kemudian SPP tersebut diserahkan kepada pihak departemen pembelian untuk melakukan pembelian unit. Tetapi sebelum pembelian unit dilanjutkan, departemen pembelian melakukan verifikasi terlebih dahulu apakah peminta adalah kepala departemen unit atau bukan. Apabila bukan, maka SPP tersebut akan dikembalikan kepada departemen unit. Dan apabila SPP tersebut adalah kepala departemen unit, maka akan lanjut pada proses berikutnya. Kemudian departemen pembelian menghubungi secara verbal bagian hutang untuk memverifikasi pemasok yang telah dipilih. Jika terdapat persetujuan, maka departemen pembelian menghubungi pemasok dan melakukan negosiasi. Apabila negosiasi telah mencapai harga sampai sepakat, departemen pembelian membuat SPP rangkap 5, yang mana SPP asli diberikan kepada pemasok dan salinannya diberikan kepada kepala departemen peminta, departemen penerimaan, bagian hutang, dan akan diarsipkan permanen apabila departemen pembelian menerima pemberitahuan verbal dari departemen penerimaan tentang penerimaan barang. Saya Friska Pradistia Liana Fadila, NIM terakhir 180. Selanjutnya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, bagian penerimaan akan menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian. Saat barang diterima dari pemasok, salinan surat pesanan akan diberi stempel tanggal oleh Departemen Penerimaan. Bagian penerimaan akan memverifikasi kuantitas barang yang diterima, apakah sudah sesuai dengan pesanan atau belum. Hal tersebut dilihat dengan membandingkan surat pesanan dengan surat jalan dari pemasok. Jika terdapat perbedaan kuantitas, maka bagian penerimaan akan memberikan tanda huruf merah sesuai dengan jumlah perbedaan barangnya. Namun, jika kuantitas barang yang dikirim sudah sesuai dengan pesanan, maka bagian penerimaan kemudian akan mengirimkan salinan pesanan pembelian yang telah distempel tanggal serta diverifikasi barangnya ke kepala bagian unit yang meminta barang tersebut. Bagian penerimaan kemudian secara verbal memberitahukan ke bagian pembelian. Selanjutnya, bagian utang akan menerima permintaan secara verbal dari bagian pembelian untuk verifikasi pemasok dari buku pembantu utang. Saat bagian hutang menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian, bagian utang akan memasukkan salinan ke arsip sementara pembelian terbuka. Sedangkan saat bagian hutang menerima faktur dari pemasok, faktur tersebut akan dicocokkan dengan salinan surat pesanan dan kemudian hutang akan dibuat dengan mendebitkan ke rekening permintaan barang dari unit peminta barang. Faktur dari pemasok kemudian akan diarsipkan sementara selagi menunggu pembayaran saat jatuh tempo atau jika kedepannya ada kebijakan dari pimpinan. Saya Isi Sofiatus Soliha, NIM 2019-171. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram dari 3 prosedur, yaitu yang pertama prosedur permintaan barang dan pembelian, yang kedua prosedur penerimaan barang, dan prosedur verifikasi hutang. Di sini, unit yang membutuhkan menyiapkan formulir permintaan pembelian dan dikirimkan ke departemen pembelian. Kemudian nomor 2, bagian pembelian melakukan pemilihan pemasok dengan cek pemasok dengan melihat pada daftar pemasok perusahaan. Kemudian nomor 3, bagian pemasok menghubungi secara verbal bagian hutang untuk verifikasi pemasok yang dipilih
dengan negosiasi harga sampai sepakat. Kemudian nomor 4, bagian pembelian membuat surat pesanan yang terdiri dari nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 yaitu surat pesanan asli yang dikirimkan ke pemasok, dan nomor 6 surat pemesanan salinan yang dikirimkan ke kepala departemen peminta, bagian penerimaan barang, bagian hutang, dan satu salinan diarsipkan dalam arsip pembelian terbuka yang akan dimasukkan dalam arsip permanen. Kemudian nomor 7, bagian penerimaan menverifikasi kuantitas barang. Dengan nomor 8, salinan pesanan yang diberi stempel tanggal. Kemudian nomor 9, bagian utang menerima permintaan untuk verifikasi pemasok dari buku pembantu hutang. Nomor 10, bagian hutang menerima faktur dari pemasok, kemudian faktur akan dicocokkan. Kemudian nomor 9, hutang faktur mendebitkan rekening permintaan barang. Nomor 12, faktur tersebut akan dicocokkan dengan salinan pesanan. Nomor 13, salinan pesanan akan memberikan informasi barang yang telah diterima. Kemudian akan dikirimkan ke unit yang membutuhkan. Untuk tambahan, apabila pemasok menolak diverifikasi, maka pemasok yang dipilih akan dikembalikan ke unit yang membutuhkan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.